Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadlilah Sani akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Pemimpin yang sukses yaitu pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, sehingga pikiran dan perintah pemimpin tersebut selalu diikuti tanpa diminta terlebih dahulu. Sosok pemimpin yang mendekati kriteria tersebut adalah Rasulullah beserta para sahabatnya, Khulafaur Rasyidin. Sehingga setelah wafatnya Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama dan negara, maka yang menggantikan posisi beliau adalah para sahabatnya secara bergantian, yang terdiri dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Khulafaur Rasyidin bermakna pengganti Rasulullah sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugasnya dengan benar dan cendekiawan. Pencetus nama Khulafaur Rasyidin adalah dari orang-orang yang paling dekat dari Rasul dan menganggap bahwa 4 tokoh tersebut yang selalu mendampingi Rasul ketika memimpin dan menjalankan tugas. Tugas Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin sebagai kepala negara dan pemimpin agama. Adapun tugas kerasulan tidak dapat digantikan oleh siapapun, termasuk Khulafaur Rasyidin, karena Rasulullah adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Tugas Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan rakyat agar menciptakan kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa. Sedangkan sebagai pemimpin agama, yaitu bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan, memecahkan masalah dengan cara musyawarah, dan apabila tidak menemukan hasil, maka keputusan Khulafaur Rasyidinlah yang diambil dan tidak bertentangan dengan kaum muslimin. Khulafaur Rasyidin dipilih melalui 2 cara, yaitu dengan cara musyawarah oleh sahabat Nabi dan dengan cara dipilih langsung oleh sahabat melalui mekanisme demokratis. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11 sampai 13 Hijriah. Namanya adalah Abdullah ibn Abi Qutaitofah At-Tamimi. Kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah dengan julukan Abu Bakar atau Bapak Pemagi karena beliau masuk Islam di pagi hari. Dan gelarnya As-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Nabi selalu menunjuk Abu Bakar untuk mendampingi atau menggantikan Nabi jika beliau berhalangan. Karena hal itu, setelah wafatnya Nabi, kaum Muhajirin dan Ansor berkumpul untuk memusyawarahkan pemimpin penerus Nabi, dan pada akhirnya dipilihlah Abu Bakar untuk memimpin umat muslim. Dipilih karena semangat keagamaan Abu Bakar yang tinggi dan mendapatkan penghargaan yang tinggi dari umat Islam. Awal pemerintahan Abu Bakar terdapat beberapa pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku sebagai nabi. Karena hal ini, Khalifah melakukan peperangan, dikirimkan pasukan untuk memerangi pemberontak ke Yamamah. Dalam kejadian itu, banyak para penghafal Al-Quran yang mati syahid, dan karena khawatir hilangnya Al-Quran, maka Umar bin Khattab memberikan usul agar membukukan Al-Quran. Untuk mewujudkannya usul tersebut, maka Zaid bin Thabit mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Pola pendidikan Khalifah Abu Bakar yang masih seperti Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun, yaitu pada tahun 634 Masehi ia meninggal dunia.
Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam umat Islam, beliau juga mengembangkan wilayah keluar Arab. Dalam kepemimpinannya, beliau menjelaskan kekuasaan sama seperti pada masa Rasulullah yang bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada di tangan khalifah dan selalu melakukan musyawarah. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 13 sampai 23 Hijriah. Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Perwatakan Umar bin Khattab yaitu tinggi besar dan tegap dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya, berjenggot lebat dan berwajah tampan. Beliau dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari Quraisy. Waktu Abu Bakar terbaring sakit, beliau meminta pendapat kepada tokoh termuka dari kalangan sahabat mengenai pribadi yang layak menggantikan dirinya. Lalu dipilihlah Umar bin Khattab. Selain menjadi khalifah kedua, Umar bin Khattab juga memiliki jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar Amir al-Mu'minin, yang artinya panglima orang-orang beriman. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik stabil. Peluasan wilayah Islam sangat gemilang. Wilayah pada masa Umar bin Khattab meliputi Semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Beliau ditikam pada saat sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Lu'lu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah yang mendapat perintah dari golongan majusi. Makam Umar bin Khattab di samping Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau wafat pada tahun 63. Umar juga menerapkan prinsip demokrasi dalam kekuasaan dengan menjamin semua hak yang sama bagi warga negara. Khalifah Umar terkenal seorang yang sederhana, bahkan ia membiarkan tanah dari negeri jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya, bahkan melarang kaum muslimin memilikinya. Sedangkan para prajurit menerima tunjangan dari Baitul Mal yang dihasilkan dari pajak. Yang ketiga yaitu ada Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 23 sampai 35 Hijriah. Nama lengkapnya yaitu Utsman bin Affan bin Abdil As bin Umayyah dari pihak Quraisy. Umar memeluk Islam karena diajak oleh Abu Bakar. Masa pemerintahan Utsman merupakan masa terpanjang dari semua khalifah di zaman Al-Khulafa'ur Rasyidin, yaitu selama 12 tahun, dan terbagi menjadi 2 periode. 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik, dan 6 tahun terakhir adalah masa pemerintahan yang buruk. Salah satu faktor banyak rakyat kecewa kepada Utsman, yaitu keputusan untuk mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi, yaitu yang bernama Marwah ibn Hakam. Dia menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Pada masa Utsman, ia berjasa dengan membangun bendungan untuk menjaga arus banjir dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Beliau juga membangun jalan-jalan, jembatan, masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman dalam menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar, yang pada waktu itu disimpan oleh Hussoh binti Umar. Manfaat dibukukan Al-Quran pada masa Utsman adalah menyatukan kaum muslimin dalam satu macam mushaf. Yang kedua, menyatukan bacaan harus tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsmani. Yang ketiga, menyatukan tertib susunan surat.
Situasi politik pada masa akhir pemerintahan Utsman sangat mencekam, sehingga timbul pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Ia meninggal dalam keadaan syahid pada hari Jumat pada tanggal 17 Zulhijjah 35 Hijriah. Utsman terbunuh pada saat membaca Al-Quran dan beliau dimakamkan di perkuburan Baqi di Madinah. Yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 sampai 40 Hijriah. Terpilihnya Ali karena keadaan genting di seluruh dunia Islam yang sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika yang ingin menguasai Madinah. Hal ini disebabkan karena wafatnya Utsman. Ali dipaksa oleh Zubair bin Awam dan Tolhah ibn Ubaidillah untuk menerima ia menjadi khalifah. Akhirnya Ali menerimanya. Ali memerintah hanya 6 tahun selama pemerintahannya. Ia mengalami berbagai gejolak dan bisa dikatakan stabil. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.